Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana dari kelas C2 dengan NPM 2012-4053. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa itu Kanban dan bagaimana cara kerja Kanban. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung aja kita ke videonya. Teman-teman, siapa yang di sini yang punya to-do list panjang banget, tapi ujung-ujungnya yang dikerjain cuman yang paling gampang aja? Atau kamu udah kerja seharian tapi pas ditanya udah ngapain aja malah bingung jawabannya? Nah, kalau kamu sering ngerasain itu berarti kamu butuh sesuatu yang lebih efisien dari to-do list, ya ini Kanban. Nah, jadi apa itu Kanban? Kanban itu sebenarnya bukan istilah baru. Kata ini datang dari bahasa Jepang yang artinya papan sinyal atau kartu visual. Pertama kali dipakai sama Toyota di pabrik mereka pada tahun 1950-an buat ngatur produksi mobil. Tapi tenang, kamu nggak perlu bikin mobil buat pakai Kanban. Intinya itu simpel. Kanban adalah cara ngatur kerja kamu pakai papan yang dibagi jadi beberapa kolom dan setiap tugas diwakili oleh satu kartu. Nah, gimana sih sistemnya si Kanban ini? Bayangin, kamu lagi masak di dapur, ada bahan-bahan yang belum bisa disentuh, ada yang lagi di penggorengan, dan ada yang udah siap di piring. Nah, itulah Kanban. Kamu cuma perlu 3 kolom dasar, yaitu yang pertama, to do, atau semua yang mau dikerjain. Kedua itu in progress, yang lagi dikerjain sekarang, itu apa? Dan yang ketiga itu done, yang udah selesai. Setiap tugas ditulis di satu kartu. Waktu kamu mulai ngerjain, kartu yang digeser ke in progress. Setelah terus waktu udah kelar atau udah beres, digeser ke done. Sesederhana itu Kanban. Lah, bukan itu sama aja kayak to-do list biasa. Beda. To-do list cuman ngasih tahu kamu apa yang harus dikerjain. Tapi Kanban itu ngasih kamu status setiap pekerjaan. Coba bayangin, kamu punya 20 item di to-do list. Mana yang lagi dikerjain dan mana yang nunggu orang lain kerjain. Dan mana yang udah hampir selesai dan mana yang udah hampir selesai. Susah kan ngelihatnya? Dengan Kanban, dalam hitungan detik kamu langsung bisa lihat gambaran besar. Ini yang disebut visualisasi kerja, dan ini kuncinya di Kanban itu. Di Kanban ada aturan emas yang harus kita patuhi. Ini dia aturan emas Kanban yang sering dilupain, yaitu WIP limit alias work in progress limit. Artinya, batasi berapa tugas yang boleh ada di kolom in progress sekaligus. Kenapa? Karena otak kita itu nggak bisa multitasking benaran. Yang terjadi bukan multitasking, it takes switching, bolak-balik pindah fokus, dan itu bikin kita capek dan hasilnya bisa jelek. Emangnya kita sebagai developer itu bisa pakai Kanban? Nah, Kanban itu bisa dipakai oleh siapa aja, termasuk kita sebagai developer. Kamu yang kerja sendiri dan mau lebih teratur, tim yang kecil yang bisa kolaborasi remote, tim developer software ini paling umum yang sering menggunakan Kanban. Bahkan untuk ngatur proyek rumahan seperti renovasi atau acara ulang tahun. Kanban itu fleksibel, gak ada aturan kaku harus begini harus begitu. Kamu bisa sesuaikan sama kebutuhan kamu. Untuk memakai Kanban, kamu nggak perlu beli software yang begitu mahal. Ada banyak pilihan. Yang paling simpel itu sticky notes di tembok atau di board. Gratis, nggak perlu internet sekalipun. Dan yang digital juga ada. Contohnya ada Trello, Notion, atau Asana. Semuanya itu punya template Kanban. Dan untuk tim developer, Jira atau GitHub Project bisa jadi pilihan. Rekomendasi dari saya untuk kita semua, kita bisa menggunakan Trello karena tampilannya intuitif banget dan yang paling penting adalah gratis. Oke, jadi pada intinya itu Kanban itu cara ngatur tugas pakai papan visual dengan kartu yang bisa digeser. 3 kolom dasar dari Kanban itu to do, in progress, dan done. Dan satu aturan emas yaitu batasi tugas yang dikerjain sekaligus. Coba deh, mulai dari yang simpel, ambil sticky notes, tulis semua tugasmu, tempel di dinding, dan mulai geser-geser. Rasain bedanya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya, dan komen di bawah. Kamu pakai Kanban buat apa dulu? Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.